Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada saat ini, pada hari ini, detik ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai bulan yang mulia ini, yakni bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita diberikan kemudahan, diberikan kehidupan di bulan Ramadan ini, diberikan kemudahan untuk beribadah, diberikan kesehatan yang banyak oleh Allah, rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau telah menuntun kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam, membawa kepada kebenaran, syariat yang baik dan akhlak yang baik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sepenggal kisah menarik tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita contoh, yang patut kita tiru dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sepenggal cerita, ada sedikit kisah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak beliau yang patut kita contoh, patut kita tiru, patut kita teladani, yakni sebuah kisah yang sangat menjadi pelajaran bagi kita untuk saling menyayangi tetangga, saling menghormati tetangga. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Rasulullah mendapati di depan rumahnya ada suatu kotoran. Kotoran tersebut berupa kotoran manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu siapa yang mengirim kotoran tersebut, yakni tetangga yang tidak suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tahu kalau tetangga tersebut yang memberikan kotoran tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hati, dengan niat, dengan watak yang bagus, perangai yang bagus, sifat yang bagus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas apa yang dilakukan tetangga tersebut, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan kotoran tersebut dan mendoakan tetangga tersebut, semoga tetangga tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membersihkan dan pergi. Kemudian keesokan harinya Rasulullah SAW ketika mau keluar, sama didapati kotoran manusia, bahkan lebih banyak mungkin, mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tersenyum lalu membersihkan dan mendoakannya. Kemudian keesokannya hari sama seperti itu, sampai terjadi beberapa minggu, bahkan beberapa bulan. Kejadian tersebut selalu dialami oleh Rasulullah, tapi Rasulullah selalu mendoakan, selalu membersihkan dengan hati yang bersih, tidak ada dendam sama sekali. Suatu ketika Rasulullah SAW mau keluar, tetapi apa yang didapatinya? Di depan rumah Rasulullah SAW tidak ada gangguan tersebut. Rasulullah SAW heran, kemana tetangga saya ini? Kemana perginya tetangga saya ini? Biasanya sudah standby memberikan mengganggu dengan kotoran manusia. Kemana tetangga ini? Kemana perginya tetanggaku ini? Rasulullah SAW mencari tetangga tersebut dengan mencari kepada tetangga-tetangga yang lain, menanyakan kabar, di mana tetanggaku yang satu ini, yang biasanya selalu standby dengan kelakuannya tersebut. Rasulullah SAW tanya ke beberapa tetangga. Akhirnya ada beberapa satu tetangga memberitahu bahwa tetangga tersebut sedang sakit. Mendengar informasi tersebut, Rasulullah SAW bergegas
menjenguk tetangga tersebut dengan membawa beberapa buah tangan untuk menjenguk tetangga tersebut. Alangkah kagetnya tetangga tersebut ketika yang menjenguk orang itu, menjenguk pertama kali tetangga yang sakit itu adalah orang yang tidak paling dibenci oleh tetangga tersebut, yakni Rasulullah SAW. Alangkah kagetnya tetangga tersebut, sehingga dengan sifat dan akhlak beliau Nabi Muhammad SAW, tetangga tersebut akhirnya luluh hatinya, luluh jiwa raganya. Akhirnya tetangga tersebut minta maaf, mohon ampun dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan selama ini kepada Rasulullah SAW, yakni mengganggu Rasulullah dengan memberikan kotoran manusia. Akhirnya tetangga tersebut masuk Islam dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan setia kepada syariat Islam hingga akhir hayatnya. Dari kisah tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya akhlak yang baik, yang mulia akan menumbuhkan, akan meluluhkan sifat hati seorang yang kotor. Tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus saling baik kepada tetangga, saling menghormati tetangga meskipun kita beda pikiran, beda tujuan dan beda agama. Apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dengan akhlaknya membuat tetangga tersebut malu, membuat tetangga tersebut luluh dan akhirnya ikut kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang umatnya, seorang muslim, sepatutnya kita mencontoh akhlak tersebut, mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika ada tetangga, saudara atau siapapun yang kurang baik kepada kita, kita selayaknya seharusnya jangan membalas perbuatan jelek tersebut. Kita sebaiknya membalas perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang dapat merubah orang tersebut, lebih-lebih dapat menjadikan contoh, oh ini loh, saya ketika dibalas dengan buruk, saya tidak membalas dengan perbuatan yang buruk, tetapi saya membalas perbuatan buruk tersebut dengan membalas perbuatan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kisah, itulah cerita singkat dari Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru, patut kita teladani sebagai umatnya, sebagai umat muslim, sebagai umat Islam. Hada minni, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.